Masalah kontekstual mampu mengarah pada pembelajaran yang lebih bermakna di saat siswa aktif dalam berdiskusi dan mengemukakan beberapa pertanyaan sebagai klarifikasi, menjelaskan dan membenarkan alasan siswa dalam menyampaikan suatu masalah. Perkenalkan, nama saya Rindang Maris Azhar. Saya adalah sahabat rumah belajar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022. Saya adalah seorang guru matematika yang mengajar di SMP Negeri 1 Manis Renggo, sekolah yang berada di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selain itu, sekolah tersebut hanya berjarak kurang lebih 6 km dari Candi Prambanan. Oleh karena itu, sebagian besar siswa mengenal dekat tentang apa itu Candi Prambanan. Dapat teman-teman lihat bahwa saya sekarang berada di kawasan Candi Prambanan. Berdasarkan penekanan agar siswa dapat mendapatkan pembelajaran yang lebih bermakna, di sini saya telah melakukan praktik baik di kelas saya. Saya menggunakan Candi Prambanan sebagai kearifan lokal Daerah Istimewa Yogyakarta untuk pembelajaran dengan permasalahan kontekstual yang lebih bermakna. Matematika adalah ilmu pola pikir deduktif, di mana definisi, aksioma, dan teorema yang bersifat umum digunakan untuk menjelaskan, membuktikan, atau menemukan suatu fenomena, hubungan, atau objek yang bersifat khusus atau kontekstual, sehingga matematika dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai macam aktivitas manusia. Bagi siswa pemula, materi SPLDV adalah materi kompleks, karena SPLDV merupakan materi yang baru dan memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan kontekstual, sehingga siswa akan mengalami kesulitan dalam melakukan penerapan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan prior knowledge yang terbatas. Pembelajaran kolaboratif merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan siswa dari berbagai tingkatan kemampuan untuk saling bertanggung jawab dalam bekerja sama di suatu kelompok kecil untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan bersama. Work example adalah pembelajaran yang memberikan panduan berisi langkah-langkah kunci yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Kompleksitas masalah dikategorikan berdasarkan penggunaan masalah kontekstual dan tingkat konseptual pengetahuan yang dibutuhkan. Pembelajaran ini saya lakukan berdasarkan hasil penelitian yang telah saya lakukan saat saya menempuh pendidikan S2, di mana hasil tesis saya menunjukkan bahwa urutan kompleksitas work example kompleks dengan strategi pembelajaran kolaboratif ditinjau dari level kognitif pada tingkat HOTS lebih efektif daripada urutan kompleksitas work example kompleks dengan strategi pembelajaran individu ditinjau dari level kognitif pada tingkat HOTS. Langkah pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan uji diagnostik pada siswa. Saya menggunakan platform Merdeka Mengajar dan menggunakan fitur assessment untuk melakukan uji diagnostik tersebut, agar saya dapat mengelompokkan siswa berdasarkan uji tersebut. Langkah selanjutnya adalah langkah untuk pembelajaran kolaboratif. Yang pertama adalah tahap formulate. Siswa secara mandiri mempelajari materi yang sudah disediakan di sumber belajar. Kemudian siswa mengerjakan lembar kerja yang ada di sana. Kemudian pada tahap share, guru mengelompokkan siswa berdasarkan uji diagnostik.
Di sana, siswa akan saling membagi pekerjaannya kepada teman sekelompoknya. Kemudian, pada tahap listen, anggota kelompok saling mendengarkan pendapat dari anggota lain. Kemudian, pada tahap yang terakhir, siswa akan meng-create jawaban terbaik dari hasil diskusi. Kemudian, perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pekerjaannya. Siswa yang lain saling memperhatikan dan mencocokkan jawaban mereka. Kemudian, pada akhir pembelajaran, guru mengklarifikasi bersama-sama dengan siswa untuk menyimpulkan jawaban yang sesungguhnya atau menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari saat itu. Demikianlah praktik baik yang sudah saya lakukan. Kemudian, hasil dari praktik baik ini saya sosialisasikan bersama dengan sahabat rumah belajar yang lainnya dalam webinar yang diadakan secara online. Selain itu, saya juga melakukan webinar secara mandiri dan mensosialisasikan praktik baik saya kepada teman-teman alumni saya di perguruan tinggi S2 saya, di mana pesertanya adalah guru-guru yang ada pada berbagai daerah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam sahabat rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja.